Janganlah membenci riba, berdamailah dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Nah, sahabat, bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe dan silahkan tekan tombol lonceng agar Anda dapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Nah, sahabat, kali ini saya ingin bahas berkaitan dengan riba atau mungkin hutang, ya, hutang riba begitu kan. Nah, saya tidak membahas dari segi agamanya, tidak, ya. Dan ini memang video saya khususkan bagi Anda yang punya hutang, entah itu hutang bank, hutang rentenir, dan berkaitan dengan riba, ya. Tapi sekali lagi saya tidak membahas tentang hukumnya, ya sahabat, ya. Nah, begini, kebanyakan orang saat punya hutang, ya, mereka itu sangat benci terhadap kondisi hutangnya, ya. Dulu misalnya hutangnya 50 juta, malah tahu-tahu menumpuk jadinya 100 sekian juta, ya. Atau dulu hutangnya sedikit, tahu-tahu banyak bunga dan akhirnya menjadi banyak, dan seterusnya. Nah, saya sangat maklum, saya sangat wajar kalau misalnya Anda saat ini memang merasa sakit hati, merasa kecewa, sedih, dan seterusnya berkaitan dengan kondisi Anda. Ya, Anda mencari solusi ke sana kemari, tetapi belum ada pencerahan, begitu kan? Belum ketemu solusinya. Nah, kalau misalnya Anda benci hutang, Anda benci riba, ya, maka yang terjadi adalah hutang Anda semakin tidak terselesaikan, ya. Mungkin dulu Anda tidak peduli berkaitan dengan hutang, ya. Yang jelas adalah mungkin bisa jadi Anda kepepet lalu Anda berhutang. Kemudian seiring berjalan waktu hutang Anda belum terlunasi dan Anda belajar berkaitan dengan hukum agama, lalu Anda tahu bahwa itu riba. Lantas Anda sok-sokan ingin keluar segera dari jeratan riba. Sok-sokan bagaimana maksudnya? Sok-sokan begini yang saya maksudkan. Ya, Anda ingin keluar dari riba. Ya, harapannya adalah Anda nanti tidak disiksa oleh Allah di neraka. Atau Anda intinya adalah khawatir kalau misalnya Anda tidak diampuni oleh Allah. Tahu dari mana Anda nanti akan masuk neraka ataukah Anda tidak diampuni, ya. Kemudian Anda ingin mensucikan diri, ya kan. Nah, jadi jangan benci terhadap hutang Anda. Semakin Anda benci, semakin Anda tidak suka dengan hutang Anda, atau Anda sok-sokan keluar dari jeratan riba, maka yang terjadi adalah hutang Anda semakin tidak bisa terselesaikan, sahabat, bahkan semakin menjadi-jadi, ya. Karena apa? Karena Anda tidak bisa menerima takdir Allah. Anda berhutang itu adalah keputusan Anda sebelumnya, bukan? Ya, entah Anda kepepet atau tidak, itu adalah keputusan Anda. Maka ya hadapi saja. Ya, jangan benci. Padahal hutang itu dulunya adalah dia berjasa kepada Anda. Kalau tidak ada hutang, ya, maka Anda akan menjadi sulit pada waktu itu, kan begitu, ya. Jadi mau tidak mau adalah hutang memang sudah berjasa dalam hidup Anda, maka jangan benci dia karena dia sudah berjasa. Kemudian yang kedua adalah setelah Anda tidak membenci, Anda berdamai pada diri Anda, maka minta maaflah kepada diri Anda. Minta maaflah kepada Allah dan maafkan juga diri Anda. Anda minta maaf kepada diri Anda, wahai diriku, maafkan aku karena ulahku kamu menjadi menderita, kamu menjadi stres, kamu menjadi tidak tenang hidupnya, kamu menjadi terbebani dan seterusnya. Maafkan aku, wahai diriku. Ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Ampunilah diriku, ya Allah. Nah,
Jadi berdamailah dengan hutang Anda, berdamailah dengan riba, ya. Berdamailah dengan kondisi Anda saat ini. Ya, ketika Anda sudah berdamai, sudah mengikhlaskan, ya, Anda tidak benci lagi dengan hutang Anda tidak benci lagi dengan istilah riba tersebut, ya, yang Anda seolah-olah seperti sok-sokan ingin mensucikan diri dari riba, ya. Berdamailah dulu, sahabat. Ya, jangan benci. Oke, itu yang pertama ya. Ini saya tujukan kepada Anda yang memang punya hutang, ya. Dan ada bunganya di situ. Sekali lagi saya tidak membahas tentang hukum agama ya. Karena bagi saya hukum agama itu saya serahkan saja kepada yang benar-benar ahlinya, ya. Dan juga berkaitan dengan pinjam uang ke bank itu kan masih ada yang namanya khilafiyah ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tetapi yang jelas adalah kalau menurut saya ya, lihat saja dari segi manfaatnya. Ya, lihat dari segi manfaatnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah saya tunjukkan kepada Anda yang tidak punya hutang. Kemudian Anda menjauhi hutang atau menghindari hutang, bahkan Anda mungkin benci dengan yang namanya hutang, sama saja ya. Oke. Jadi begini, jujur saya dari dulu tidak suka yang namanya berhutang. Bukan berarti saya menghindari riba ya sahabat, tidak. Saya ingin hidup lebih nyaman, itu saja. Ya. Saya ingin hidup lebih damai. Tidak ada tanggungan, tidak ada beban yang setiap bulannya perlu saya pikirkan, karena buat saya hal itu menderitakan diri sendiri begitu. Nah, menyengsarakan diri sendiri ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda yang tidak punya hutang kemudian Anda benci pada orang yang berhutang, sama saja ya, sama tidak baiknya. Orang yang berhutang ini dia punya alasan tertentu, pastinya seperti itu ya. Sampai-sampai dia berhutang, entah itu alasannya untuk kepentingannya sendiri, ataukah untuk kebutuhan orang lain, ataukah untuk alasan yang lain. Yang jelas adalah dia punya alasan tersendiri. Ketika Anda membencinya, ketika Anda tidak suka dengan orang yang berhutang, kemudian Anda juga ikut-ikutan benci dengan hutang, benci dengan riba, maka yang terjadi adalah Anda juga tidak bisa berdamai dengan segala sesuatu di dunia ini ya. Ada hal yang tidak Anda sukai, yaitu hutang atau riba. Tidak suka boleh, tapi jangan benci yang terlalu teramat. Karena apa? Ketika Anda benci terhadap orang berhutang atau Anda benci terhadap riba, terhadap hutang, maka ya Anda tidak sepenuhnya bisa menerima dunia ini. Ingat, dunia ini itu ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih, ada orang baik, ada orang jahat, ada orang yang menyengsarakan, ada orang yang menyenangkan, ada yang suka berbuat onar, ada yang suka menciptakan kedamaian dan seterusnya ya. Jadi istilah riba itu kan dibuat oleh manusia sendiri sebenarnya ya. Ya, maka yang terjadi adalah ketika sudah dibuat, ya sudah, terima saja. Ya, kalau Anda ingin menghindari, ya hindari biasa saja, jangan benci terhadap riba, jangan benci terhadap hutang. Kalau Anda benci, maka sama halnya Anda tidak bisa menerima segala sesuatu yang ada di dunia ini. Ya. Karena bagi saya pribadi, ya, kalau misalnya ada orang berhutang dan ada yang ingin lunas hutangnya, ya saya doakan saja. Ya, jangan dibenci orang yang berhutang itu. Kita doakan semoga dimudahkan jalan rezekinya sehingga bisa membayar hutang atau amanahnya. Kan begitu ya sahabat ya. Lalu kita doakan juga agar nantinya dia tidak berhutang ya, yang justru nanti membuat dia semakin menjadi menderita lagi, kan begitu. Yang jelas adalah kita doakan orang tersebut.
Oke, begitu saja sahabat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya share ke Anda ini bisa bermanfaat ya. Anda bisa bagikan video ini atau link video ini ke teman-teman Anda, ke sosial media yang Anda punya. Saya selalu doakan Anda agar Anda dimudahkan rezeki, Anda digampangkan urusannya, dan Anda dimuliakan. Sekian dari saya salam, terima kasih, salam berlimpah, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.